Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Erin Paulander Otemusu. Kali ini saya diberi tugas untuk mengerjakan soal untuk mengimplementasikan konsep array yang menggunakan bilangan bulat. Ya sudah, kita mulai saja. Ini yang pertama untuk bilangan bulat. Oke, yang pertama di sini kita akan menentukan panjang atau jumlah array yang ingin kita masukkan. Yang pertama kita menggunakan integer. Sini cuma array karena saya belajar bisa begini. Ini lambang array itu ini, gunakan kurung ini, ini misalnya nilai sama dengan new integer. Ini kita masukkan panjangnya, nilai yang ingin kita masukkan masukkannya berapa ya, 11 saja, 11 saja ya, 11. Oke, 11. Tuh sabar, ada info masuk di grup. Sabar, kulihat dulu. Hanya iklan temukan Lenovo IdeaPad S340. Oke, ini dari dosennya, dosen menawarkan harga laptop nih. Oke, kita lanjutkan itu kita akan masukkan jumlah panjangnya, nilai yang ingin kita masukkan, yaitu kita menggunakan integer, menggunakan nilai baru. Itu baru apa nih? Oke, ini laptop murah dan bagus buat anak ilmu komputer untuk dipakai 4 tahun ke depan. Yang belum punya silahkan, ya kita sudah punya, apa kita beli, tidak usah beli. Oke, kita lanjutkan lagi integer dengan nilai baru ya, nilai baru sama dengan kita menggunakan kurung awal ya. Sekarang ini menggunakan array, ya itu menggunakan ini array. Ini menggunakan array 1 dimensi, ada juga yang 2 dimensi ya. Menggunakan array 1 dimensi. Kita masukkan nilai ya. Kita masukkan nilai misalkan 40, 70, 35, 67, 76, 50, 44, 88, 32, 41, 55, 65, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya, 11 saja sesuai jumlah. Oke, di sini kita akan menghitung nilai rata-rata. Di sini kita misalkan nilai rata-ratanya sama dengan 0 ya. Integer rata sama dengan 0. Oke, kita akan menjumlah
kita akan menjumlahkannya, menghitung nilai rata-ratanya itu menggunakan tulangan for. Oke, kita menggunakan tulangan for. Oke, di sini for integer i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan nilai baru di sini nih. Ini i lebih kecil dari jumlah panjangnya array ini. Jadi di sini kita menggunakan lebih kecil dari nilai baru dot length, jangan lupa. Oke, nilai baru kita akan menjumlahkan, kita menghitung rata-ratanya dulu ya. Rata-rata sama dengan rata sama dengan rata tambah nilai baru ya, tambah nilai baru dalam kurung i. Di sini rata-rata ini ditambah nilai baru ini, artinya ditambah nilai baru i ini adalah banyaknya nilai dalam array ini. Jadi nilai baru ini kita jumlahkan dengan rata-rata. Jadi rata-rata ini sama dengan 0. Jadi dijumlahkan i ini untuk mengetahui indeksnya, yaitu di sini tidak dihitung dari 1 tapi dari 0. Jadi nilai baru i ini, yang ini adalah indeks ke-1, indeks ke-2 sampai indeks ke-10. Jadi jumlahnya yaitu 0 ditambah indeks ke 0 yaitu 0 ditambah 40 ditambah indeks ke-2 yaitu 70 sampai ditambah ke indeks ke-10, ditambah ke indeks ke-10. Oke, jadi hasilnya mungkin 500 berapa ya, 500 lebih lah, 500. Makanya di sini kita menggunakan hasil. Di sini kita akan mencetak, ini belum ada hasilnya, jadi sini kita akan menggunakan hasil, itu bukan mencetak hasil. Jadi integer hasil sama dengan rata-rata yang telah dijumlahkan dengan ini. Rata-rata telah dijumlahkan ini dibagi dengan nilai baru ini yaitu dot length ini tambah nilai baru dot length ini, artinya nilai jumlah dari seluruh indeks ini ada berapa indeks. Jadi rata-rata dibagi nilai baru ini, indeksnya adalah indeks ke 0, 1, 2 sampai ke indeks 10. Maka dihitung mulai dari angka 1 yaitu ada 11 sesuai jumlahnya itu 11. Jadi rata-rata ini yang tadi jumlah rata-rata yang telah ditambah nilai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 10 ini, rata-ratanya ditambah dari indeks ke 0 sampai indeks ke 10 ini, hasilnya adalah 511
ini jadi 598 dibagi dengan nilai baru ini. Nilai baru ini adalah jumlah seluruh ini adalah 11. Jadi 598 dibagi dengan 11. Maka di sini kita akan mengeluarkan outputnya. So system out print hasil rata-ratanya, hasilnya adalah telah ditambah hasil, maka 598 dibagi dengan jumlah dari nilai baru ini adalah 11. 598 dibagi dengan 11 hasilnya adalah 54. Kalau sonde salah hasilnya ya. Baik, oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk dalam program kedua, yaitu harus menggunakan sebuah array yang berisi campuran antara string, bilangan bulat atau integer, bilangan pecahan atau double double. Oke, kita langsung masuk ke projectnya saja. Buat memang project itu yang pertama kita mendeklarasikan variabel yang bertipe data integer, yaitu yang pertama itu integer jumlah dan harga di sini nilainya sama dengan 0. Oke, dan bisa ada bayar dengan sudah tuh. Selanjutnya kita menggunakan tipe data double untuk nilai pecahannya, bilangan pecahannya itu double diskon, total, karena di sini kita akan berprogram pembelian sebuah barang, ya. Terus yang berikutnya kita membuat variabel yang bertipe data string, yaitu string nama barang. Oke, itu sama dengan, karena tipe datasnya string harus menggunakan tanda kutip buka dan tutup. Itu selanjutnya ada variabel yang tipe datasnya string, itu nama serta kode. Oke ya. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel yang bertipe data string lagi, yaitu barang. Jadi ini string barang itu kita menggunakan di sini. Saya menggunakan konsep array 2 dimensi. Jadi kita menggunakan simbol ini, jadi 2 itu sama dengan
Nah, kalau array 2 dimensi itu kita menggunakan kurung kurawal buka dan tutup. Jadi array 2 dimensi itu adalah array yang bisa di dalam array juga. Bisa kita masukkan dua array 2 dimensi itu array dalam array. Jadi untuk yang ini kita masukkan ke datanya string, jadi menggunakan tanda buka kutip tutup kutip. Kita mau masukkan satu ini nanti akan menjadi sebuah kode barang tersebut untuk di inputkan. Itu koma, gunakan kurung buka kutip lagi, kita masukkan nama barang. Misalnya di sini barang-barang yang lokal saja, itu saya misalnya kue, saya masukkan kue donat. Oke, selanjutnya jangan lupa di koma, kita buat baru lagi itu ini barangnya, ini nanti akan nama barang. Kue donat ini nanti akan nama barang. Selanjutnya kita masukkan untuk nanti harganya yaitu 1000. Oke, selanjutnya kita koma, itu untuk indeks pertama, yaitu ini. Yang selanjutnya kita masukkan untuk yang kedua itu kita menggunakan array lagi, kan array di dalam array, jadi kita menggunakan array lagi, yaitu kita menggunakan tanda kutip buka tutup, kita masukkan kodenya lagi, nanti kodenya itu dua situ koma, kita masukkan ini nama barangnya lagi, yaitu kuenya itu saya masukkan kue pisang. Oke, itu jangan lupa di koma, kita buat untuk harganya nanti kita taruh 2000. Oke, supaya di koma. Misalnya kita di sini akan membuat 3 barang, itu donat, kue pisang, dan yang terakhir itu kodenya itu nanti kodenya ketiga. Untuk ini nama barangnya kita buat roti kukus. Oke, dengan nanti harganya itu 3000. Oke, jangan lupa di titik koma. Selanjutnya kita menginput nilai akan menginput nilai dari user. Untuk itu kita menggunakan scanner itu untuk menginput nilai dari user. Jadi kita menggunakan scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system dot in ya. Oke. Ya, di sini kita akan memasukkan nama pembeli yang akan membeli barang ini. Nah, itu yang pertama, kita menggunakan sistem output untuk mengeluarkan nama pembelinya, yaitu dalam sini kita masukkan nama pembeli, masukkan nama pembeli. Oke, itu sama dengan oke. Terus di sini nama
sama dengan input. Ini untuk menginput nama lewat melalui user, yaitu input dot next line ya, karena ini untuk next line ini untuk tipe data string ya, jumpa titik koma. Selanjutnya kita akan memasukkan kode. Jadi kita menggunakan show kode, masukkan kode itu sama dengan oke, sama dengan kita masukkan namanya di sini, kode sama dengan input dot next line ya, next line, karena biar tipe datanya kode itu nanti integer, tapi karena tidak dihitung, hanya mengeluarkan saja, jadi kita menggunakan next line ya. Di sini kita menggunakan next line. Oke, jangan lupa di titik koma. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan jumlahnya. Jadi kita akan input nama, masukkan jumlah dari user, jadi kita akan memanggilnya masukkan jumlah, terus dengan di sini jumlah sama dengan input dot, karena jumlah nanti tipe data integer nanti kan akan dihitung, akan dijumlahkan, jadi kita menggunakan next integer. Oke, jumlah nanti tipe datanya integer karena akan dihitung, dijumlahkan. Oke, berikutnya kita akan masuk dalam, akan mengeksekusi program ini dengan menggunakan perulangan for. Maka di sini for sama dengan integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari barang ini, yaitu lebih kecil dari barang dari panjang array ini. Jadi di sini bukan barang dot length ya, dot length untuk mengetahui semua yang ada di dalam ini. Oke, di sini juga kita akan menggunakan konsep percabangan if else. Jadi di sini if else ini berfungsi untuk mengambil nilai dari array ini. Jadi di sini kita akan masukkan kodenya. Kode itu agar bisa diketahui saat kita menjalankan program ini. Jadi kode dot equals ya, equals itu barang, kode itu nanti equalsnya barang ini nanti kode barang ini nanti berada di indeks yang ke ini, nanti kita menggunakan ini i ini karena di sini i lebih kecil dari barang, jadi i ini mencakup seluruh yang ada di array ini. Jadi kan menggunakan array 2 dimensi, jadi kita menggunakan satu lagi untuk
memanggil indeks keberapa yang akan dicetak oleh kode. Jadi nanti indeksnya yaitu indeks ke 0. 0 itu yaitu ini, karena integer i sama dengan 0, yaitu kita akan mencetak 0 ini yaitu mulai dari 1 ini, indeks yang ini, ini dan yang ini. Oke. Oh iya, sabar, ini harus menggunakan kurung kurawal. Kurung kurawal. Oke, aduh, sabar. Ya, selesai. Mohon maaf ya, ini ada anjing. Maaf, ada anjing. Selanjutnya kita akan memanggil nama barang. Nama barang ini nanti untuk kita membeli nama barang apa yang akan kita beli dari nama barang ini. Jadi di sini nama barang tuh sama dengan sampai di mana nih? Tuh sabar. Ctrl Z. Nama barang di sini. Nama barang itu, nama barang sama dengan barang. Jadi kita akan mengeluarkan outputnya nanti dari barang ini. Barang itu yaitu dari array ini, yaitu nanti barangnya yaitu indeksnya dari i itu sama dengan 1. Jadi satu ini indeks ke 1 ini adalah ini, nanti cetak yang ini, kue donat, kue pisang, dan roti kukus. Karena kita akan mencetak indeks ke 1 untuk nama barang ini nanti saat outputnya keluar. Oke, kita ke titik koma. Selanjutnya harga itu sama dengan integer dot value, karena nilainya sudah ada. Jadi kita menggunakan integer value of kita menggunakan barang ini mencakup seluruh ini barang yang di dalam ini, tapi saat mencetaknya itu kita menggunakan indeks i, karena sudah jelaskan tadi i itu lebih kecil dari barang untuk mencakup seluruh ini. Jadi yang saat kita tambah ini untuk 2, untuk kita masukkan indeks kedua, yaitu untuk harganya itu ini, itu 1000, 2000, 3000. Ini harga ini sudah berada di indeks itu, titik koma. Selanjutnya kan harus ada else juga. Jadi kita menggunakan else, tidak perlu ada kondisi apa-apa di dalam else ya. Tidak perlu ada kondisi apa-apa di dalam else ya, tidak apa-apa. Habis itu kita akan mencetak lagi. Untuk sini kita akan mulai mengeluarkan outputnya, yaitu yang pertama kita masukkan nama toko dulu. Di sini kita akan masukkan nama toko. Sahabat, kita lihat dulu nama toko.
sini nama tokonya kita keluarkan dulu. So nama tokonya yaitu nama toko di sana kios samping saya itu kios Simpang Rimata. Kios Simpang Rimata. Saya tinggal di Rimata, jadi saya kios karena nama kios saya saja. Oke, selanjutnya kita akan mengeluarkan output untuk nama, itu nama pembelinya. So nama pembeli namanya sama dengan nama pembeli itu sama dengan adalah ditambah nama ya untuk mengeluarkan nama kita yang untuk saat kita beli, nama kita yang akan keluar. Oke, selanjutnya kita akan mengeluarkan nama barang. Untuk nama barang, saat kita sudah memilih barang, maka saat kita sudah memilih kode, maka nama barangnya otomatis akan keluar sesuai dengan array yang sudah digabungkan ini, yaitu kalau masukkan kode 1 maka nama barangnya kue donat, harganya 1000 dan seterusnya ini. Jadi nama barang itu nama barang sama dengan ditambah nama barang ya, nama barang. Oke, selanjutnya ini kita akan mengeluarkan jumlahnya di sini ada jumlahnya di sini. Kita akan diminta untuk masukkan jumlah pembelian barang ini. Jadi di sini kita akan masukkan jumlahnya, yaitu jumlah itu sama dengan ditambah jumlah karena nanti kita masukkan jumlah. Oke, sudah kita memilih kodenya, sudah nama barangnya ini juga nanti otomatis jumlahnya itu nanti sama dengan itu. Jumlahnya di sini adalah saat kita memilih 5, jumlahnya untuk memilih kayak mau beli kue berapa itu kita pilih ini 5, maka di situ kita akan mendapatkan total harganya, yaitu sama dengan jumlah itu dikali harga ya, jumlah dikali harga. Saat kita memasukkan jumlah ke 5, maka jumlah itu di total itu sama dengan jumlah 5 dikali harga sama dengan hasilnya, yaitu totalnya, yaitu nanti akan dihitung. Jadi saatnya ini kita akan menggunakan percabangan lagi untuk bisa menggunakan bilangan itu double. Di sini kita menggunakannya sebagai diskon. Di sini kita menggunakan percabangan lagi. Jadi di sini kita menggunakan if itu total, jika total lebih kecil dari 10.000 maka diskon sama dengan 0. Diskon sama dengan 0 ya. Waduh, mahal amat. Waduh. Jadi kita harus belanja lebih dari 10.000
10.000. Kita harus belanja dari lebih dari 10.000. Jika lagi else if jika lagi jumlah lebih besar atau sama dengan 10.000 dan sini dan jumlah lebih kecil, ini bukan lebih kecil, ini harus lebih besar. Jika jumlah lebih besar 10.000 dan lebih kecil sama dengan 25.000, maka diskonnya yaitu diskon itu sama dengan 0,1 dikali total, maka akan mendapatkan diskon kali total itu sama dengan nanti diskonnya sebesar itu. Nah, itu kita lanjutkan lagi. Jika tidak maka diskon sama dengan 0,2 dikali total. Oke, dikali total. Jadi jika Anda belanja lebih, jumlahnya lebih besar dari 25.000 ini, maka Anda mendapatkan diskon 0,2 dikali dengan total, maka hasilnya Anda akan mendapatkan diskon sebanyak itu. Oke, maka di sini selanjutnya kita akan menghitung totalnya yaitu, maka total itu sama dengan total dikurang diskonnya, kurang diskon. Oke, dikurang diskon, maka di sini outputannya itu sistem output diskon sama dengan ditambah diskon Oke, selanjutnya juga total, maka total itu sama dengan total itu sama dengan tambah dengan total. Oke, coba kita run. Kita masukkan nama pembeli, nama saya ya, Erin. Masukkan kode di sini. Kita akan masukkan antara dari yang sudah ada di array ini, yang sudah kita buat untuk bisa hanya kode yang bisa harus yang memilih, yaitu 1, 2, dan 3 ini. Jadi kodenya itu kita masukkan dari antara 3 kondisi itu. Saya masukkan ya misalnya 2, maka akan muncul itu kue pisang dengan harga 2.000. Baik, masukkannya jumlah, kita masukkan 3. Toh ya, ini sudah dihitung, yaitu betul toh nama barang itu kue pisang, jumlah 3, diskon tidak ada karena totalnya tidak
melebihi dari 10.000 atau tidak sama dengan 10.000, tidak sama dengan 10.000. Jadi totalnya tidak diskonnya sama dengan 0. Jika kita ulang lagi, kita masukkan nama saya Erin, masukkan kodenya itu 3, coba 3, nanti munculnya roti kukus, jumlahnya itu kita masukkan 10, enter, jumlahnya 10, diskon sama dengan 6.000, jadi totalnya 24.000. Jadi diskonnya ada juga ya. Selesai juga. Supaya lebih rapi ini kita agak bisa ini ya, so masukkan agak panjang sedikit ini juga supaya nama kiosnya kelihatan. So tetap menggunakan print, ini juga print supaya lebih rapi. Coba ini, coba running, suka nama pembeli Erin, kode 1, jumlah tentukan 6, total sama dengan 6.000, karena tidak diskon, karena tidak melebihi, mau lebih. Oh iya, sabar dulu, ini ada ini. Iya, green line tetap saja, green line. Coba lebih berat lah, tidak penting terus juga. Oke, waduh salah, jumlah 5, diskon ya. Selesai. Supaya agak rapi kios simpangnya kita kelihatan. Masa nama pembeli 1, nama pembeli Erin, kode 2, 3, bukan jumlah 4, diskon 24.000, total 9.600 ya. Jumlahnya 4, harganya ya. Oke, selesai. Karena harganya itu 3.000 dikali dengan 4. Oke, betul. Oke, mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah, saya juga baru belajar, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.